Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sesuai teman-teman dalam melihat video saya. Sejak puasa Ramadan kelima, saya tidak membuat dan tidak mengunggah video apapun di dalam YouTube saya, kecuali video short, hanya 2 video ya kalau tidak salah. Nah, saat ini after Lebaran saya membuat video. Pada video kali ini saya ingin bercerita tentang perjalanan saya dalam mendaftar haji. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin, saya beserta suami mendaftar haji dan sudah mendapatkan nomor porsi haji. Tentunya haji yang saya incar adalah sejauh ini gitu ya, itu haji reguler gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau misalkan memang after ini mendapatkan rezeki yang lebih, kita bisa beralih pada haji plus ataupun haji furoda. Tapi saat ini yang saya lakukan adalah haji reguler, pendaftaran haji reguler. Banyak sekali proses yang kami alami beserta drama yang kami alami. Tentu bukan kami, malah justru yang saya alami ketika mendaftar haji. Saya itu kan merantau ya dengan suami saya, dan ketika kemarin itu Ramadan kami biasa mudik gitu ya, terus ditambah dengan melakukan pendaftaran haji. Seperti mimpi bagi saya ada pada tahap ini gitu ya, karena sebelumnya tidak saya pikirkan untuk saya mendaftar haji di usia sekarang. Keinginan untuk haji itu ada, tentu keinginan untuk umroh itu ada, tapi kalah dengan rasa takut saya atas dosa-dosa saya gitu ya. Jadi kalau suami saya itu memang awal menikah dia memang ingin banget gitu ya, pengen banget untuk langsung daftar haji. Sedangkan saya itu tidak mau. Kenapa? Karena saya merasa saya banyak banget dosanya gitu, dan saya takut nanti ketika saya berhaji atau saya umroh itu mendapatkan azab gitu ya di sana. Karena kan cerita-cerita orang-orang itu nanti apa yang dilakukan di sini itu dibalas nanti di haji ataupun ketika umroh di sana gitu ya. Dan itu menjadi ketakutan tersendiri untuk saya. Tapi saya alhamdulillah bertemu dengan teman-teman ataupun orang-orang yang selalu mengatakan bahwa memang kita itu ke sana memang membawa dosa, kita di sana itu minta ampun begitu ya. Dan ya itu jalan Allah. Saya ada di tahap diketuk gitu ya, ada di tahap diberikan hidayah. Kalau bahasa saya diberikan hidayah oleh Allah. Tiba-tiba ada saja sebelum Ramadan, tepatnya pada Idul Adha gitu ya, ada sebuah petunjuk yang mengarahkan bahwa yang menggerakkan hati saya, memang Allah itu maha membolak-balikan hati ya, bahwa memang lebih baik didahulukan dulu untuk mendaftar haji. Sejak saat itu saya sampaikan ke suami, oke lah nanti kita niatkan ini untuk mendaftar haji, dan nanti kita daftar haji ketika kita mudik lebaran, karena memang domisilinya masih di Jawa gitu ya. Oke, sampailah pada tahap saya dan suami saya mendaftar haji. Sebelumnya saya sudah menyiapkan semua berkas-berkasnya itu ketika saya masih di rantau. Jadi semuanya sudah saya print. Jadi ketika sampai di Jawa itu kami langsung melakukan proses pendaftaran haji itu. Cuman siapa sangka ternyata ada satu
berkas yang ternyata luput dari perhatian kami dan itu tidak jelas dibaca gitu ya, khususnya pada NIK-nya gitu. Jadi ada satu berkas yang memang tidak jelas terbaca NIK-nya dan itu luput dari perhatian saya khususnya gitu, karena suami saya menyerahkan itu pada saya gitu kan. Oke, jadi mau tidak mau saya dan suami saya itu harus melakukan lagi perjalanan ke rumah saya, orang tua saya maksudnya, ke rumah orang tua saya selama 45 menit gitu ya, 45 menitan gitu ya, untuk mengambil berkas yang aslinya. Untungnya kami itu memang orang yang morning person ya. Kita kalau misalnya memang ada kegiatan apa gitu ya, dari pagi kita udah stay gitu ya. Karena memang pas hari itu hari Jumat, jadi Jumat minggu ketiga di bulan Ramadan. Kami tahu pasti kan ada jam istirahat lebih awal ya, jadi kami berangkat lebih awal juga gitu di kantor tersebut gitu. Terus kemudian kami buru-buru 45 menit ke rumah orang tua saya mengambil berkas asli, terus kemudian balik lagi ke kantor tersebut melakukan proses. Kok dilalahnya saya lupa pinnya pas mau transfer itu, kok dilalahnya saya lupa pin bukan pin ya. Jadi kalau misalkan ke bank saya gitu ya, itu tidak hanya pin tapi lebih ke kata sandi aja gitu ya. Jadi setelah pin terus kemudian kata sandi gitu kalau yang di bank saya gitu. Nah kebetulan kok saya itu lupa gitu ya, jadi harus menunggu 30 menitan ya kalau tidak salah, 30 menit atau 1 jam. 1 jam, dan itu dari perjalanan rumah orang tua saya sampai dengan kantor tersebut itu masih belum cukup waktunya, karena kan waktunya 45 menit ya dari rumah orang tua saya ke kantor tersebut. Jadi ya Allah, itu benar-benar kok ada aja ya dramanya gitu ya. Itu saya langsung, ya Allah ini dosa saya banyak banget. Kalau suami saya santai karena memang dia sudah mempersiapkan semuanya gitu ya. Kalau di tempat saya, kalau transfer lebih dari sekian itu harus menggunakan kata sandi yang berbeda gitu ya. Jadi saya lupa kata sandinya karena memang tidak pernah melakukan yang sebanyak itu gitu ya. Setelah itu kantor tersebut mau tutup istirahat. Jadi gimana, antriannya sudah banyak dan sudah sampai pada kami gitu ya antriannya. Jadi suami dulu yang maju, terus kemudian itu saya muncul, ya Allah ya emang banyak banget ya dosanya ya, dosa saya kayaknya banyak banget. Jadi dibalas, baru mendaftar saja sudah dibalas gitu ya sama Allah gitu ya. Itu saya langsung astagfirullahaladzim, istighfarnya gitu, istighfarnya luar biasa. Dan ditambah saat itu saya sakit gitu ya, tiba-tiba kok pagi itu sebelum berangkat itu mual, terus habis itu badan demam dan lain sebagainya. Tapi saya kuat-kuatkan itu karena memang hanya di hari itu, besoknya itu sudah ada rumor cuti dan lain sebagainya, cutinya dimajukan dan lain sebagainya gitu ya. Terus di limit sudah mau istirahat kantornya, alhamdulillahnya itu kebuka bank digital saya gitu. Saat itu juga ya bersyukur alhamdulillahirrahmanirrahim, tepat di jam-jam yang last minute lah ibaratnya gitu ya. Terus setelah selesai, kebetulan pas hari Jumat, jadi suami sholat dulu di masjid. Pertama kali saya dan suami saya berkunjung ke rumah orang tua gitu ya. Dia mampir waktu itu di Masjid Al-Ikhlas di salah satu kota di Jawa gitu ya, di tempat saya. Di sana itu karena ibu saya ikut mendampingi gitu ya. Jadi saya di sana bersama ibu saya.
terus kemudian suami sholat Jumat, itu badan sudah menggigil banget, sudah panas banget, sampai dipijitin sama ibu di perjalanan. Tapi tahapnya belum selesai sampai di situ gitu ya. Setelah selesai sholat Jumat, setengah satuan lebih itu kami masih melakukan perjalanan di kantor untuk mendapatkan nomor porsi haji. Sampai di tempat tersebut, itu untuk sampai di tempat tersebut sekitaran 10 menit dari masjid tempat suami saya sholat Jumat. Di sana kami harus fotokopi. Sebelum sampai sana kami harus mencari tempat fotokopian untuk fotokopi satu berkas yang tadinya itu asli, yang kalau misalkan di fotokopi itu blur gitu ya, kalau saya print itu blur gitu. Nah itu difotokopi sama suami saya. Dramanya lagi adalah itu fotokopi sudah buka ya, fotokopiannya sudah buka, tokonya sudah buka. Suami saya mau fotokopi waktu itu, tapi bapak-bapak yang fotokopi itu menyampaikan bahwa mohon maaf mas, masih jam 1 kurang 10 menit, jadi mohon ditunggu 10 menit kalau mau fotokopi. Ya Allah, di situ saya ngerasa kayak wah, luar biasa banget ya, kita hanya mau fotokopi gitu ya, tapi bapak-bapak itu menyampaikan istirahat dia itu sampai jam 1 meskipun fotokopinya dibuka gitu. Dan di situ kami menunggu 10 menit. Lalu kemudian fotokopi selesai, baru ke kantor pendaftaran haji dan umroh di Kemenaknya. Sampai di sana alhamdulillah semuanya lancar, tidak perlu ngantri. Kami mendapatkan nomor porsi dan itu lega gitu ya. Lega dari sekian banyak drama bolak-balik kami dari kantor ke rumah orang tua saya untuk mengambil berkasnya. Terus kemudian saya saat itu tiba-tiba tidak enak badan gitu ya, mual-mual, terus mau fotokopi sedikit saja ya, sekitaran 10 lembar saja masih harus menunggu 10 menit gitu ya untuk sampai jam 1. Tapi karena memang itu hak bapak tersebut untuk beristirahat gitu ya. Sampai akhirnya setelah selesai, wah syukur alhamdulillahirabbil alamin, salaman sama ibu karena ibu ikut mendampingi. Mungkin ini juga tidak lepas dari doa-doa ibu gitu ya, campur tangan doa ibu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, semuanya berjalan lancar, lega dan lain sebagainya. Meskipun sampai rumah saya harus istirahat karena memang demam tinggi, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kesadaran pada diri saya. Bahkan saya di perjalanan itu menyampaikan ke suami, ya Allah ternyata baru mendaftar saja Allah berikan perjalanan yang luar biasa untuk kita gitu. Mungkin ini pertanda bahwa aku sebagai istrimu itu banyak dosanya gitu. Tapi di saat hal tersebut suami saya itu menyampaikan bahwa barangkali malah itu justru dosaku ke kamu gitu. Suamiku bilang seperti itu. Jadi dia sama sekali tidak menyalahkan istrinya, tapi dia memaknai bahwa barangkali itu malah justru dosa mas ke adik gitu. Nah setelah itu selesai, saya sakit, saya istirahat. Paginya jam 3:30
sebelum subuh gitu ya, tiba-tiba saya mimpi, ya Allah, saya mimpi gitu ya, saya memakai baju gamis hitam, jilbab hitam, saya di depan Ka'bah, dan ada ibu-ibu yang cantik sekali, dia menghampiri ke saya, dia pegang pundak saya dan bilang, kamu kesana gitu, jangan minta apapun sama Allah, cukup minta ampun aja, nanti kamu datang. Jadi orang-orang yang ada di situ tuh tiba-tiba minggir semua, terus saya pegang Ka'bah yang warna hitam itu, semuanya dalam tubuh saya itu rasanya dingin, tenang, sejuk. Dan itu sesuatu yang ketika bangun suami saya ada di samping saya, itu hal yang sangat, ya Allah, luar biasa ya. Jadi semoga perjalanan ini itu diridhoi sama Allah. Insya Allah perjalanan ini diridhoi sama Allah, niat ini insya Allah diridhoi sama Allah. Dan ini sebagai sebagai motivasi untuk saya dan teman-teman yang melihat video ini. Allah itu maha membolak-balikan hati. Di saat kita tidak ada greget untuk mendaftar haji maupun umroh, tapi Allah berikan hidayah. Makanya semua dalam dunia ini itu ada kalimat Allah yang bisa kita maknai. Dan insya Allah teman-teman, kita semua selalu diridhoi dalam setiap langkah kita. Dan semoga kita selalu menjadi orang-orang yang dipertemukan dengan orang-orang baik dan orang-orang yang selalu ingin tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan semoga ini jadi penyemangat dan motivasi untuk kita semua, bahwa ini Allah memampukan diri kita gitu ya untuk menyelesaikan rukun Islam kita sebagai orang yang muslim. Oke, gitu aja ya teman-teman, cerita tentang perjalanan saya dalam mendaftar haji. Dan tetap semangat, jangan lupa untuk cerita juga di bawah di kolom komentar bagaimana pengalaman teman-teman dalam mendaftar haji ataupun proses untuk mendaftar haji maupun umroh. Jadi saya juga punya pengalaman dari teman-teman semuanya yang bisa menambah pengetahuan saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa like ya dan komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu teman-teman.